Makanya di sini Pak Haji mau nanyakan sama Neng, di sekitar mana yang orang banyak tapi sebagian, tidak terlalu banyak orang, sebagian yang menganggap Nabi Muhammad itu sesat. Itu aja. Jadi gini, mungkin Neng bisa jawab sesuai yang ada di dalam kitab Dida Al-Sori. Di dalam kitab tersebut memang pada zaman gajah dulu, Nabi Muhammad SAW dianggap sesat oleh kaum kafirin. Karena sesat dalam kebaikan katanya. Kan gini, Allah Subhanahu Wa Taala menyarankan ke setiap semua umatnya untuk berbuat baik, saling tolong menolong. Tetapi kenapa Nabi Muhammad SAW pada saat itu melarang kebaikan, melarang tolong menolong kepada kaum kafirin? Bahkan bukan hanya kaum kafirin saja, pada saat itu kan Islam pun juga banyak ya Mang ya. Tapi belum sebanyak sekarang. Jadi gini, sesuai yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, tidak boleh tolong menolong ke dalam dosa. Walaupun orang itu masih makhluk Allah, umat Nabi Muhammad, tetapi tetap kita tidak boleh menolong walaupun orang itu kesulitan. Karena kesulitannya itu dalam perihal apa? Bukan kesulitan dalam perihal kebaikan. Makanya kan Dida Al-Sori itu adalah menentang kebaikan dalam kejelekan, gitu ya. Nah, di situ Nabi Muhammad pernah menentang kepada seseorang, itu ada juga di dalam Qisas Al-Anbiya ya, Maya. Janganlah engkau menolong orang di dalam permusuhan. Jangan engkau menolong orang dalam kemaksiatan. Jangan pula engkau menyuruh orang mengikuti tentang kejelekan. Sedangkan yang dibantu waktu itu namanya tuh Ahli Al-Husain namanya. Waktu itu memang ada cerita bahwa beliau itu menolong seseorang dalam perihal perbuatan dosa. Karena orang itu sedang kesusahan, ingin mempunyai rezeki dari cara yang haram, akhirnya ditolong, diberikanlah fasilitas untuk dia bisa masuk ke dalam hal tersebut. Ternyata ditentang oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh, itu sesat. Kata beliau, saya menolong, kenapa dibilang sesat? Mungkin kalau menolong kepada seseorang yang hasilnya akan dipakai kebaikan, itu boleh, kata Kanjeng Rasul. Tapi itu kan engkau memfasilitasi ke dalam keburukan, kemurkaannya Allah. Kebaikan pun ada yang disebut dengan sesat. Nah, akhirnya di situ kaum kafirin menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu sesat karena tidak boleh saling tolong menolong, tidak boleh memfasilitasi kebaikan yang dibawa ke dalam kejelekan. Gitu. Ya kan ada empat hal ya Mang. 4 hal yang menurut orang itu baik, tetapi menurut Kanjeng Rasul itu salah. 1 hal, kita mengikuti perintah dari seseorang untuk menjauhi dan memusuhi orang. Itu masuk ke dalam golongan ajub. Itu nggak boleh. Yang kedua, kita memfasilitasi kemaksiatan orang lain, itu masuk ke dalam golongan ida. Ida atau ido ya dibacanya. Itu tidak boleh karena bisa mendapatkan diri kita itu membusuk dengan hukum Allah, murkanya Allah. 3, kita tidak boleh memberikan pertolongan kepada orang untuk bisa membunuh orang lain. Contohnya gini, kita memberikan pertolongan untuk memfasilitasi, misalkan kita menjual alat senjata tajamnya, dan ternyata alat senjata tajam itu dipakai untuk membunuh seseorang. Itu tidak boleh karena akan 2 kali lipat dosanya daripada orang tersebut. Yang keempat, itu masuk ke dalam uzubal. Uzubal itu masuk ke dalam golongan yang paling berat, yaitu dengan kita menyuruh seseorang untuk menjelekan dan menggibahkan orang soleh. Itu nggak boleh. Jadi Nabi Muhammad SAW pada saat itu benar-benar merangkum Ida Al-Sori. Lakukan kejahatan di muka orang tetapi baik menurut Allah. Kejahatan di muka orang itu apa? Gitu. Mungkin kalau orang yang tidak mendengar secara detail pasti akan salah persepsi gitu kan. Kejahatan itu boleh kita dipandang jelek oleh orang lain, tetapi hanya Allah yang memandang baik kepada kita. Kita bersedekah, mungkin kalau menurut orang itu adalah ujuk riya takabur. Padahal itu adalah sedekah ikhlas dari hati yang paling dalam untuk memberikan kepada yang berhak. Keduanya, kita tegas, kita kejam, kita raja tega kepada seseorang. Sedangkan
Allah sendiri menyuruh umatnya itu harus saling menghargai, menghormati, menghargai. Tapi di situ kita kan kejamnya itu kepada yang gimana dulu. Iya. Kalau misalkan kita baik kepada penjahat, setelah dikasih kesempatan 1, 2 masih tetap seperti itu, berarti yang ketiga kalinya kita wajib untuk kejam, untuk tegas. Untuk tegas. Iya, tapi kalau misalkan 1 kali kita baikin orang itu menjadi baik, wajib kita hargai dan hormati orang tersebut, gitu. Oh iya, terus gini Mang, ini kan kita barusan membicarakan tentang kebaikan dari Nabi Muhammad SAW dan ketegasannya. Nah ini sekarang itu mau tanya, kalau kitab Majmu'atul Mubarakah itu menceritakan tentang hal apa ya Mang ya? Kebanyakan di Majmu'atul Mubarakah itu keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Cuman baginda Rasulullah mengajarkan langsung kepada duriyahnya. Nah di situ para duriyahnya tidak banyak yang mengikuti ajaran Rasulullah. Makanya tidak sedikit habaib yang mengatakan duriyah Rasulullah di depan Mang, di sini malah di sini. Saya ini duriyahnya Rasulullah, Kiai. Saya tahu dengan pengakuan kamu aja, saya percaya. Silakan kamu mengatakan duriyah Rasulullah. Saya hargai duriyahnya, tetapi apa yang kamu jalankan saya tidak setuju sama sekali. Itulah Mang. Saking tidak mau Rasulullah dianggap dengan orang-orang yang miring kepada Rasulullah dianggap sasar. Betul. Jadi itu masuknya tetap ya, walaupun Habib pun juga pasti masuk ke dalam Habibul Hisab ya. Habib pun juga berhak dihisab kalau misalkan akhlaknya pun juga kurang baik gitu ya. Akhlaknya kurang baik. Malah kumang diginin. Orang yang berduriyah Rasulullah, coba inna fi Rasulillah iswatun hasanah. Itu kata Allah. Kenapa kalian sebagai duriyahnya gagabah gitu? Membawa akhlak teh tidak sepadan dengan apa yang kalian ingat dan apa yang kalian akui. Di hadapan orang, saya ini duriyah Rasulullah, Kiai, Bu, Bapak, saya ini duriyah Rasulullah. Saya hargai duriyahnya, tetapi akhlaknya saya tidak setuju, luar biasa. Sedangkan akhlak itu adalah nomor 1 dibanding ilmu. Dibanding ilmu. Malah Rasulullah berkata begini, Sayyidina Ali, khairul akhlak yasturu qabihan nasab. Bagusnya akhlak itu menutupi kejelekan keturunan. Dengan bagusnya akhlak, maka utamakan akhlak. Rasulullah tidak mengajarkan kepada umatnya dan kepada semua orang, baik itu orang Mekah maupun orang Madinah, orang mana-mana aja, melainkan uswatun hasanah. Ajarkan uswatun hasanah. Itulah Pak Haji suka tegas dalam itu. Betul Mang, memang di dalam kitab tersebut pun juga itu membahas tentang masalah hisaban Habib bahwa Habib pun juga jangan merasa bahwa dirinya adalah zuriyah Rasulullah SAW, sedangkan dia memanfaatkan nama Rasul dengan keinginan hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu yang dimiliki oleh zuriyah dari Rasulullah SAW itu kan harus benar-benar sidik, patonah amanah. Amanah, harus seperti itu. Jadi sekarang emang sih kayaknya sudah termakan oleh zaman juga gitu ya Bang ya. Di sini kita juga bukan menjelekkan, tetapi di sini kita memberikan saran kepada seluruh zuriyah dari Nabi Muhammad SAW untuk bisa menjaga akhlak beliau. Itulah. Karena sebelum kita ingin dihargai dan dihormati, kita harus bisa menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Sayangi dulu kita sendiri. Betul. Sebelum menghargai dan menyayangi orang lain. Sayangi dulu diri kita sendiri. Kenapa? Sayang kepada diri sendiri berarti menyayangi semua duriyah Rasulullah, termasuk hamba-hamba Allah. Itulah yang ada dalam keterangan yang mengetemukan. Oh iya, Mang Haji maaf. Nah itu mau tanya, kan banyak sahabat IMP ya yang pernah ingin mengetahui ini yang sebenarnya seperti apa. Apakah sholat dan sholat Jumat itu bisa menghapus dosa seseorang atau tidak, katanya gitu. Nah makanya ini kebetulan kita bikin konten bareng ya Mang ya. Jadi di sini Neng sebagai perwakilan dari sahabat IMP menanyakan perihal itu kepada Mang Haji. Mohon penjelasannya. Begini. Sholat Jumat itu bukan bisa menghapus dosa, tetapi bisa mengurangi dosa. Bukan menghapus, tetapi mengurangi. Jika seseorang 1 kali tidak Jumat,
2 kali tidak jumah, 3 kali tidak jumah, di sini laknat Allah datang. Iya. 1 kali dengan ada udur, misalkan kita lagi sakit, kita nggak berangkat ke Jumat. Kita lagi banyak urusan, kita nggak berangkat Jumat. Tetapi sibuknya teh bukan perkara yang sifatnya duniawi. Iya. Sibuknya teh urusan agama. Di situ boleh meninggalkan Jumat, tetapi bukan menghapus dosa. Bukan menghapus dosa. Berarti hanya untuk mengurangi saja. Mengurangi saja. Nah, bagaimana dengan sholat yang 5 waktu? Nah, sholat 5 waktu itu jangan sekali-kali umat Rasulullah berani meninggalkan. Betul. Karena Rasulullah Isra wa Mi'raj hanya hasilnya itu saja. Sholat 5 waktu. Bukan apa-apa Rasulullah. Turun dari Allah, di hadapan Allah. Sementara Rasulullah berangkatnya kepada Allah bukan hanya jasadnya, bukan hanya rohnya, tetapi semuanya. Betul. Bisimaihi pangupingna, bi udunaihi soca sepilna, bi ainaihi ku socana, bi sa'rihi ku rambutna. Rambut oge sagala rupa ngiring tepang sang Allah. Mohon. Ya. Gitu. Berarti kan itu jelas ya Mang ya, Iya. Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu jiwa dan raganya. Iya. Karena kan banyak orang yang beranggapan bahwa beliau itu hanya sukmanya saja. Itu kan salah besar ya. Wah, salah luar Karena kan biasa. di dalam kitab Burokatul Quran pun juga itu ada kan ya. Ada, ya, Itu ya. semuanya tercantum. Nah, berarti sholat 5 waktu itu sangat wajib. Bahkan lebih dari wajib ya Bang Haji Iya. ya. Berarti untuk masalah penghapusan dosa bukan sholat jaminannya, Iya, tapi akhlak ya. Akhlak. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Itu untuk menghapus dosa.